Republik Slovakia sebelumnya merupakan satu negara bernama Cekoslowakia. Pada revolusi damai di tahun 1989, rezim komunis di negara itu berakhir. Negara ini terpecah menjadi Republik Ceko dan Republik Slowakia. Slowakia menjadi negara berdaulat pada 1 Januari 1993. Kini, Republik Slowakia telah menjadi anggota Uni Eropa. Kini Slovakia memiliki penduduk sekitar 5,5 juta jiwa. Negara ini berbatasan dengan Republik Ceko, Polandia, Austria, Hungaria, dan Ukraina. Mencapai ibu kota Bratislava dan negara-negara seperti Jerman bukanlah hal yang sulit. Kereta atau bis jarak jauh merupakan pilihan ekonomis untuk tiba di Bratislava. Dari negara-negara barat, setidaknya kita mencapai ibu kota Wina, Austria. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan bis atau kereta ke Bratislava dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Wina dan Bratislava adalah dua ibu kota yang dengan jarak paling dekat di dunia. Salah satu daya tarik Bratislava adalah Sungai Donau. Sungai besar ini mengalir membelah Eropa. Pada musim hujan, warga Bratislava harus waspada. Saat sungai meluap, genangannya mampu memutuskan arus lalu lintas antar negara. Tahun ini Indonesia tengah memperingati hubungan Indonesia-Slovakia ke-31. Indonesia merupakan salah satu negara yang langsung mengakui kedaulatan Republik Slovakia ketika berdiri pada 1993. Rangkaian peringatan hubungan dua negara ini dilakukan pasca pandemi COVID-19, di mana tempat-tempat terbuka sudah dinyatakan aman. Rangkaian peringatan hubungan ini pun diawali dengan resepsi diplomatik Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus lalu. Sebuah malam kesenian dari Bali bertema One Night in Bali. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang serbaguna Universitas Comenius Bratislava. Jalan masuk ke ruangan pertunjukan pun dihiasi dengan pernak-pernik khas Bali dengan menggunakan penjor dan berbagai hiasan berbahan janur. Juga sebuah pameran foto yang mempertunjukkan keindahan Indonesia. Kehangatan ala Indonesia langsung terasa. Well, ini sesuatu yang buat saya membuat goosebump ya, merinding buat saya. Dari sesuatu yang baru pertama kali menurut saya terjadi, dan ini antusiasme penonton juga dan juga para penarinya yang sangat-sangat profesional membuat kami juga terharu dan beyond our expectation actually. Ya, jadi saya senang sekali hari ini dengan acara ini. Memang waktu sepanjang COVID kita semuanya in curfew ya, kita tidak boleh kemana-mana. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa selama ini baik Indonesia maupun Slovakia itu belum mengenal lebih jauh, lebih mendalam. Jadi makanya kita melakukan hal ini supaya masyarakat Slovakia lebih mengenal lagi, dan kita tidak mau melakukannya hanya sepotong-sepotong. Kita mau make it the whole week as the Indonesian Week nanti sebagai sesuatu yang bisa menarik perhatian orang Slovakia mengenal lebih jauh tentang Indonesia. Universitas ini salah satu universitas tertua dan terbaik di Slovakia, dan universitas ini sangat open terhadap budaya-budaya di luar Eropa, dan juga banyak kerjasama yang dilakukan oleh universitas ini dengan universitas di Indonesia. Dan juga tentunya gedung ini adalah salah satu gedung yang terbaik di Bratislava, di luar gedung opera. Seluruhnya penari yang kita bawa ada sejumlah 39 orang yang kami datang langsung dari Bali. Nah, 39 orang itu menarikan berbagai macam tarian. Mulai dari tari pendet 3 orang, kemudian tari legong 2 orang, kemudian tari topeng 1 orang, tari barong, kemudian tari joget, dan 35 orang menarikan tari kecak. Diakui bahwa warga Slovakia kurang mengenal Indonesia, tetapi mereka mengenal Bali dengan baik.
Memperkenalkan Indonesia lewat kesenian Bali merupakan strategi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava untuk memperluas pengetahuan tentang Indonesia. In my opinion, Slovak people do not know Indonesia very well. We are certainly trying to promote Indonesia. I mean, that's one of our main goals. However, they still cannot differentiate between Bali, which is like quite popular among Slovak population, and Indonesia itself. Tahun hubungan bilateral Indonesia-Slovakia. Waktu yang cukup panjang bagi kedua negara menjajaki potensi di berbagai bidang. Slovakia sangat maju dalam bidang teknologi pertanian, otomotif, hingga juga alutsista. Dua bidang yang diangkat guna mempererat kedua negara adalah promosi Indonesia lewat budaya dan juga kopi. Tak kalah penting adalah masuknya pekerja migran Indonesia ke Slovakia. Upaya-upaya ini sempat tersendat saat wabah COVID melanda dunia. Jadi hubungan bilateral Indonesia-Slovakia itu sudah berumur tahun ini 31 tahun. Kita sudah mempunyai hubungan sejak tahun 1993. Itu ketika kita mengakui kemerdekaan Slovakia, ketika mereka melakukan Velvet Revolution, memisahkan diri dari antara konfederasi Cekoslovakia menjadi Ceko dan Slovakia. Dan itu selama ini berjalan dengan baik karena kita historically kita sangat dekat dengan Cekoslovakia, dan ini kemudian dilanjutkan dengan Ceko dan Slovakia. Memang kita harus mempunyai PR yang lebih banyak terhadap Slovakia karena selama ini konsentrasi hubungan bilateral Indonesia dengan Cekoslovakia itu adalah adanya di Praha. Sekarang kita mencoba untuk membangun lagi yang berada di Bratislava, ibu kota dari Slovakia itu sendiri. Kita adakan festival kopi karena kita tahu bahwa potensi kopi Indonesia itu di Eropa itu sangat tinggi. Kenapa di Slovakia? Karena kita ingin mencoba menjadikan Slovakia sebagai negara yang berada di tengah-tengah Eropa sebagai pusat kopi Indonesia. Artinya bukan menjualnya sebagai retail, tapi kita menghadirkan kopi Indonesia di sini juga sebagai hub untuk menjual kopi Indonesia ke seluruh Eropa, khususnya Eropa Timur. Bertempat di sebuah hotel di jantung kota Bratislava, sebuah festival kopi Indonesia diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hubungan bilateral Indonesia dan Slovakia. Budaya kopi ternyata merupakan hal baru di Slovakia. Tadinya mereka hanya mengenal kopi instan. Dengan terbukanya perdagangan Uni Eropa, beberapa kafe berdiri dan kopi racikan Italia tiba-tiba menjadi sebuah gaya hidup di Slovakia. Sekitar 12 pengusaha kopi asal Indonesia hadir di Festival Kopi Indonesia tersebut. Kopi asal berbagai daerah Nusantara tampil dengan berbagai bentuk. Pengunjungnya kebanyakan terdiri dari para pengusaha kopi, juga para penikmat kopi. Ini pertama kalinya ya kita mau berusaha untuk ekspor ke Eropa. Kalau untuk sebelumnya kami banyakkan di lokal dan juga ekspor untuk ke negara-negara di Asia, China gitu. Jadi ini upaya memang pertama kali untuk kita ke Eropa. Ya dari sinilah mulainya, dari Bratislava. Orang-orang Slovakia tuh minum kopinya banyak ya, banyak. Cuma mereka baru belakangan ini yang peduli gitu dengan kualitas dan lebih ke bereksperimen dengan kopi-kopi gitu, baru bener-bener belakangan ini. Jadi kalau dibilang kopi Indonesia itu mereka memang kayak baru kenal gitu, dan ini niche market. Dobrý deň, takže moje meno je Oldřich Holiš, venujem sa káve 30 rokov a sledujem 30 rokov tú etapu vývoja kávy. Posledných 10 rokov sa káva veľmi rozvíja
a indonéská káva má veľký priestor na Slovensku, aj keď sme malá krajina. Naša krajina je malá a je tu veľa pražiarov. Neviem, či dokážu si niekto kúpiť celý kontajner, aby doniesol do Európy. Napríklad naša spoločnosť ponúka sklad pre indonésku kávu, pre Európu. Hľadáme z Indonézie veľkú kooperatívu, kde by sme mohli urobiť centrálny sklad pre Európu na Slovensku. Coffee culture is good. In Slovakia we prefer espresso mostly, and every year is better because 20 years ago the people in Slovakia drank only coffee with water, nothing special. But right now it's espresso the most popular drink. Masuknya Slovakia sebagai anggota Uni Eropa membuat negara ini makin berkembang di bidang teknologi, mesin, dan otomotif. Banyak pabrik membutuhkan pekerja terampil, tetapi jumlah pekerja terampil masih amat terbatas. Di sini, Indonesia memiliki potensi, yaitu tenaga kerja migran Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di Slovakia bertambah berlipat-lipat. 2 atau 3 tahun yang lalu itu kita sudah menerima atau mendapatkan data orang-orang Indonesia yang bekerja saat ini di Indonesia, di Slovakia itu hampir 4 atau 5 kali lipat. Penyebabnya tentunya ada beberapa hal. Satu, pemerintah Slovakia sendiri membuka pasar tenaga kerja bagi orang Indonesia karena mereka membutuhkan tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja asing non-European untuk bekerja di beberapa perusahaan otomotif terutama di sini. Untuk itulah Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan preferensi dari Slovakia, sehingga kita diberikan kemudahan untuk bisa mendatangkan orang-orang Indonesia ke sini. Penempatan pekerja migran Indonesia ke Slovakia saya pikir saat ini sudah cukup bagus, sudah terbuka, di mana ada beberapa sistem ya yang bisa kita isi, di mana sistem visa, national visa. Sekarang ada program 383, di mana pekerja migran Indonesia yang memang punya kapabilitas dalam berkomunikasi bahasa Inggris dalam hal ini, mereka melakukan interview, habis itu mereka bisa mendapatkan rekomendasi untuk aplikasi visa, pastinya berdasarkan demand yang ada dari beberapa perusahaan yang ada di sini, seperti itu. Slovakia yang terletak di Eropa Tengah berbatasan langsung dengan Ukraina. Sejak konflik Ukraina-Rusia meletus tahun 2022, setidaknya 1,1 juta warga Ukraina mengungsi ke Slovakia. Mereka terpaksa meninggalkan rumah, keluarga, harta benda, juga hewan peliharaan. Para pria harus ikut bertempur, membuat lebih banyak lagi hewan peliharaan terlantar. Bagaimana nasib hewan-hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, kura-kura, atau anjing saat pemiliknya terpaksa segera mengungsi ke tempat lain tanpa punya kesempatan mencari dan membawa mereka ikut? Pemirsa, saat ini saya berada di Bratislava, Slovakia, dan tepatnya saat ini saya berada di sebuah shelter penampungan untuk kucing. Shelter ini menampung kucing-kucing dari jalanan Slovakia, tetapi juga menampung kucing-kucing dari Ukraina, tepatnya dari zona perang atau war zone. Dan kucing-kucing ini memang terpaksa ditinggalkan oleh para pemiliknya karena mereka harus lari menyelamatkan diri dan menjadi pengungsi di negara-negara lain. Dan saat itu nampaknya mereka tidak sempat membawa kucing mereka untuk dibawa, sehingga kucing-kucing tersebut sempat terlantar. Dengan kerjasama para relawan hewan di Ukraina, sebagian dari hewan-hewan itu diungsikan dari zona perang ke tempat yang lebih aman. Mereka mencari relawan dan shelter bagi hewan-hewan ini di negara-negara terdekat seperti Polandia, Hungaria, dan Slovakia.
Sebagai pecinta kucing, Sofia dan ibunya, warga Slovakia, menampung kucing-kucing terlantar. Tidak hanya dari Slovakia, tetapi juga dari Ukraina. Mereka mencoba mencarikan shelter, makanan, obat-obatan, hingga pemilik baru bagi kucing-kucing tersebut. Awalnya lewat media sosial. Saat ini mereka memiliki sebuah bangunan 2 lantai. Tadinya berfungsi sebagai apotek. Di sini mereka menampung sekitar 32 kucing. Sebuah potongan video di mana seekor kucing setengah buta yang digendong tentara Ukraina menjadi andalan penampungan ini untuk mendapatkan donasi. Maybe now. So this is Vasil, he's from Ukraine. He was one of the first cats that we rescued. It was right after the war started, the conflict. And that's when my mom saw one of the posts on Facebook about a lady asking for help. She was going to this old lady's house where she took maybe, let's say, 20 cats that were living in the apartment. There were many of them, I don't know the exact number, but it was really a lot of them. And they were just receiving food, what was left over. They weren't really getting the proper food that they needed. And so that was the time when it was much easier to transport the cats because many people were fleeing the country. So he was one of the first cats that actually arrived here in Slovakia. This is a Siamese cat. She's called Sakura. So she was also living in the streets outdoors in Ukraine, and she was really she's still a very young cat, and the chances of her survival, it would be really difficult for her as she was really young without the mother when she was found, and she has to find all her food for her own, and these cats are not typical to be outdoors, so we decided to help the ladies who were feeding this cat outdoors in Ukraine and to take her here. Niat baik para pencinta kucing ini untuk mengeluarkan kucing-kucing terlantar dari zona perang di Ukraina terbentur aturan Uni Eropa. Tiap kucing yang akan keluar dari Ukraina harus memiliki paspor dan serangkaian persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi. Usually the regulations within the European Union, what I remember at least, is that they have to have the vaccinations for rabies. But before they arrive, we want them to have all the needed vaccinations. And we also we ask the people in Ukraine to have them sterilized so that there are no more babies here, because we don't really want more cats. So we definitely want to always have them checked by the vet, so there are no diseases that are spreading here. And of course, when they arrive, we quarantine them just in case some hidden disease would still show within a few weeks. Sofia dan ibunya berencana membuat sebuah kafe kucing. Diharapkan keuntungan hasil dari penjualan kue-kue dan berbagai minuman dengan kucing-kucing itu yang berkeliaran di kafe cukup untuk membeli makanan, obat-obatan, dan perawatan mereka. Sekaligus mengupayakan mendapatkan pemilik baru bagi kucing-kucing itu. So only a few cats will be up for adoption, but definitely if people visit the cafe and then they will want to adopt a cat from Ukraine and help people living in Ukraine with some adoptions, we are able to help you with that. We will give you contact to some people who are helping cats in Ukraine. We are putting a few cats that we want that did not really get used to this place. We'll be putting them for adoption. So Jonathan is going for adoption. Tina is going for adoption. Emma is going for adoption. Tentu saja mengadopsi kucing-kucing itu tidak gratis. Ada biaya yang harus ditebus. There's only maybe some adoption fee, and we, for example, the ones that were from Ukraine, we have to pay something for the transport for the cats. So that's the only thing you're paying for. You're not paying for anything else. You're just paying for the transport from Ukraine here to Bratislava.
Mencari donasi untuk membeli makanan dan obat-obatan bagi kucing-kucing tersebut adalah tantangan terbesar Sofia, ibu, dan teman-temannya. Namun, mereka tidak berputus asa. Well, we also ask some people who are going by for some donations because it is financially difficult. But my mom is trying her best to rescue as many cats, and it's basically coming all from her. So